Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli asimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Bagi teman-teman yang ingin gabung ya di komunitas Padepokan Sengkelat, boleh gratis. Caranya mudah, tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Apa sih benefit dengan bergabung di komunitas Padepokan Sengkelat? Yang pertama, kita banyak membahas ya terkait ilmu spiritual dan supranatural, utamanya menggunakan, memanfaatkan, memaksimalkan penggunaan azimat berkhodam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang gabung dalam komunitas akan mendapatkan informasi terkait dengan promo terlebih dahulu sebelum Mbah Wira share di sosial media lainnya, karena terkadang promo itu cuma ada satu gitu ya, dua gitu ya, sehingga ya siapa cepat dia dapat. Baik teman-teman semua, malam ini kita ada klien ya, terawangan badan, klien nomor 7903 ya, Mbak Wira ulangi, klien nomor 7903. Sebagaimana biasa, untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama, kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan karakter energi yang rendah. Yang kedua yaitu orang-orang dengan karakter energi yang sedang. Yang ketiga yaitu orang-orang dengan karakter energi yang tinggi. Di sini klien nomor 7903 sesungguhnya adalah klien dengan karakter energi yang hampir tinggi. Namun karena adanya ya jin liar yang bersemayam di dalam badannya, sehingga ya energi tubuhnya itu berkurang hingga hampir di titik rendah. Nah, ini Mbak Wira sampaikan dulu di awal. Jadi begini ceritanya. Orang-orang dengan karakter energi yang rendah itu adalah mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Jadi kalau ada orang yang merasa ketempelan, kena santet, kena pelet ya, tadi malam ada klien yang melakukan terawangan merasa kena pelet ya, merasa kena pelet, tapi ketika Mbak Wira cek energinya biasa, nggak tinggi juga nggak rendah, biasa. Nah, biasa ini berarti dia sedang tidak terkena pelet. Kalau orang terkena pelet, terkena santet, terkena guna-guna, terus kemudian kesurupan ya, ketempelan, itu energi tubuhnya itu akan rendah. Nah, sebetulnya Mbak Wira ini adalah praktisi supranatural, sehingga akan banyak membahas orang-orang yang sakit secara non medis. Kalau medis ya yang pakar dokter ya, kemudian laboratorium klinik, rumah sakit dan sebagainya. Namun mereka yang sakit secara medis itu ternyata memiliki kemiripan dengan orang-orang yang sakit secara magic, yaitu apa? Energi tubuhnya itu 2. Kalau nggak rendah ya tidak stabil. Jadi orang yang sakit kena pelet, kena santet itu kelihatan, dirasakan dari energi tubuhnya itu ya, kalau nggak rendah ya nggak stabil. Nah, seperti klien tadi malam, klien kita kali ini energinya sebetulnya stabil, cuman agak rendah, tapi stabil sesungguhnya, sehingga sebenarnya nggak masuk dalam kategori orang-orang energinya rendah. Kalaupun kemudian klien kita merasa kena pelet gitu kan, saya merasa kena pelet Mbak, kenapa? Karena saya tergila-gila sama seorang wanita, yaitu Anda aja secara psikologis memang suka sama dia, bukan berarti karena Anda kena pelet. Kalau Anda kena pelet, Anda nggak akan ingat apapun ya. Kalau Anda kena pelet, Anda nggak akan ingat apapun. Ini yang berusaha Mbak Wira sampaikan ya. Mungkin terawangannya akan keluar di bulan Maret, akhir bulan ya. Nanti Anda akan tahu, Anda akan bisa melihat bahwa dia mengaku, Mbak, saya itu curiga saya itu kena pelet, tapi energi tubuhnya stabil. Ya berarti itu nggak kena pelet, itu kecurigaan Anda saja. Kalau Anda memang benar kena pelet, Anda udah lupa segala-galanya. Jangankan kok Anda terawangan ke Mbah Wira ya. Kalau memang Anda kena pelet, udah lupa segala-galanya. Loh Mbah, kalau memang orang yang kena pelet itu lupa segala-galanya, bagaimana bisa dia kemudian melakukan terawangan ke Mbah Wira? Bisa jadi kakaknya, orang tuanya, adiknya, pamannya, temannya, ibunya, anaknya. Nah itu, memang kasus-kasus seperti itu pernah Mbak Wira jumpai, tapi langka. Jadi tidak kemudian setiap orang yang datang ke Mbak Wira berarti kena pelet, setiap orang yang datang ke Mbak Wira kena santet, kena guna-guna, enggak. Kalau energi tubuhnya stabil ya berarti dia baik-baik aja. Kalau dia merasa kena pelet, kena guna-guna, ya itu psikologis. Karena sakit itu ada 3 macam. Ada sakit medis, ada sakit magic, ada sakit psikologis. Nah, sakit psikologis ini yang paham ya psikiater. Ya kalau Mbak Wira nggak paham. Nah, tapi kalau dari segi magic Anda normal, energi Anda baik-baik saja, kemudian Anda merasa kena santet, kena pelet, kena guna-guna, ya berarti itu psikologis larinya. Gitu. Nah, serupa dengan orang yang energinya rendah, ada orang-orang yang energinya tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat.
menempa diri olah rasa dengan beragam bentuk upaya-upaya tirakat ngelmu, misalnya apa? Puasa, bertapa, meditasi, wirid, dan upaya-upaya tempat diri lainnya. Cabang spiritual dan supranatural di dunia ini ada banyak. Mbak Wira nggak bisa sebutkan satu persatu saking banyaknya. Mbak Wira itu alirannya kejawen dan al-hikmah. Kalau kejawen meditasi, bertapa, ya olah rasa. Kalau al-hikmah wirid, puasa, kontrol diri, kan begitu, ibadah. Jadi itu yang Mbak Wira contohkan karena itu yang Mbak Wira tahu. Kalau yang lain ada banyak sekali. Nah, orang-orang yang menempa diri pasti ada cirinya, ada jejaknya. Ketika dia menempa diri, yaitu apa? Energi tubuhnya itu akan tinggi. Makanya ketika ada orang ngaku-ngaku punya ilmu, ngaku-ngaku sudah lama tirakat, ngaku-ngaku lama puasa, ngaku-ngaku lama bertapa, tapi kalau energi tubuhnya nggak tinggi berarti bohong. Kalau nggak bohong berarti dia gagal dalam tirakat. Loh Mbak, emang tirakat bisa gagal? Ya bisa lah. Orang sekolah aja bisa nggak naik kelas kok, apalagi orang tirakat, kan gitu. Contoh, make a conversation between two people that, ya kan, talking about buy a new bicycle. Nah, buy a new bicycle. Nah, itu anak SD bisa gagal. Ya, padahal anak SD diajari bahasa Inggris sudah sejak kelas 1 SD. Tapi ketika dia kelas 6, tirakat 6 tahun gitu kan di SD, bikin conversation between two people that have buy a new bicycle, itu bisa gagal. Nah, itu anak kelas 6 SD itu bisa gagal padahal dia udah tirakat 6 tahun. Anak SMP tirakatnya 3 tahun. Ketika dia coba selesaikan masalah berikut ini, yaitu apa? Penjumlahan dengan 2 koefisien, penjumlahan dengan 2 variabel, atau ngitung peluang. Hitunglah peluang keluar angka 1 pada dadu bermata 6. Itu bisa gagal. Padahal itu pelajaran kelas 3 SMP itu. Dia tirakat 3 tahun SMP suruh ngitung peluang, bisa gagal. Gitu loh ya. SMA juga gitu. Dia tirakat 3 tahun SMA suruh ngitung. Hitunglah persamaan kimia gitu kan. Persamaan redoks, reduksi oksidasi berikut ini. Atau kalau nggak itu suruh gambarkan rantai karbon pada unsur apa? Alkena, apa alkuna, apa etana. Nah, itu coba. Itu bisa gagal. Kenapa? Padahal dia udah tirakat 3 tahun. Ya sama seperti itu. Orang ngelmu juga demikian. Jangan kemudian kita ngelmu sebulan 2 bulan lalu minta energi tubuhnya tinggi dan sakti. Enggak. Nyatanya anak sekolah 3 tahun juga bisa gagal. Ya. Explain to me, gitu kan. What is the function of APEC? Itu anak kelas 3 SMA bisa gagal. Apa itu APEC kan gitu, nggak paham. Explain to me, gitu kan. What is the function of apa OPEC misalnya, apa lagi itu OPEC, suruh jelaskan apa strategi Menteri Luar Negeri siapa kemerdekaan dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia, sebutkan strategi Menteri Luar Negeri dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia, apa strategi yang dia lakukan, bingung juga apa ya. Jadi itulah, jelaskan apa penyebab Perang Dunia I. Apa ya Perang Dunia I? Ya, meninggalnya putra mahkota, kan gitu kan. Jadi itu loh, artinya orang tirakat itu bisa gagal gitu. Sebagaimana kita sekolah, ya nggak apa-apa. Jadi di sini kalau klien nomor 7903 kemudian merasa Mbak, saya udah tirakat, ya mohon maaf, Mbak Wira nggak menemukan energi tubuh Anda tinggi, malah yang ada kok ketempelan gitu loh. Ya ini. Kemudian yang kedua, siapa mereka yang energinya tinggi? Yaitu orang-orang yang memiliki kodam di badannya. Nah ini hati-hati juga, karena rawan apa? Rawan sakit psikologis juga. Sudah Mbak Wira katakan bahwa kodam adalah jin yang ditundukkan. Jin itu makhluk hidup. Ketika dia berada di tubuh seseorang, maka bisa dideteksi energinya. Ya. Dan itu sudah terbukti ketika Mbak Wira mendeteksi kodam di benda aja mahir. Kenapa Mbak Wira nggak bisa mendeteksi kodam yang ada di badan? Nah di sini klien kita kali ini sudah bertanya sebelum melakukan pemaharan itu, ya sudah bertanya, kalau ada kodamnya apakah akan dijelaskan juga? Ya pasti saya jelaskan, tapi itu langka, itu fenomena langka. Dari 100 orang yang memaharkan terawangan badan, belum tentu 10 ada kodam badannya. Yang banyak halusinasi gitu loh. Mbah, saya ini sering berkomunikasi sama kodam-kodam di badan saya.
Ketika Mbak Wira cek nggak ada kodamnya. Lalu terus yang diajak ngobrol itu siapa? Hati-hati, sakit psikologis. Saya itu sering mendengar suara macan di dalam dada saya. Mbak Wira cek nggak ada tuh macannya. Hati-hati, sakit psikologis. Karena Mbak Wira ini dulu ya ketika sering nganterkan orang-orang ODGJ ke periksa ke rumah sakit jiwa itu ya, itu juga kayak gitu. Taruh kan di ambulan, diikat gitu kan. Karena kalau nggak diikat ngamuk, lepas, takut membahayakan orang di jalan. Lah mereka itu ketawa gitu kan. Tanya kan sama temen, ada temen juga yang spesialis rehabilitasi orang-orang ODGJ gitu. Ngapain kamu itu ketawa? Katanya, lucu sambil duting-duting gitu. Apa yang lucu? Dia merasa diajak ngomong orang dan orang itu lucu sekali. Padahal dia di ambulan belakang itu nggak ada siapa-siapa, dia sendirian. Tapi dia merasa lucu. Katanya ada orang yang ngajak ngobrol dia dan lucu gitu loh. Padahal dia sendirian. Nah ini sakit jiwa. Ada lagi orang yang ngomong sendiri. Kalau orang Jawa bilang tuh dermemel. Ya ngomong sendiri gitu. Ya itu gitu. Perasaannya dia diajak ngobrol sama orang, padahal dia di belakang ambulan itu sendirian. Nah ini hati-hati, itu ternyata Mbak Wira temukan juga gejala yang sama gitu loh, bahwa merasa ngajak ngobrol kodam-kodam di badannya, padahal nggak ada kodamnya itu. Merasa mendengar suara macan di dalam dadanya, padahal nggak ada macannya. Udah kalau udah ketemu macan ini Mbak Wira selalu ngecek berkali-kali. Saya punya kodam macan, Mbah, coba tolong diterawang, apakah macan dari saya itu kelasnya raja apa bukan. Wah ini, itu Mbak Wira ngecek bisa 4-5 kali itu. Mana beneran ada nggak macannya gitu. Dan kenapa harus macan gitu loh. Naga kayak, ikan kayak, apalagi elang kayak, apalagi singa kayak, macan tutul kayak, macan lagi ya, kucing kayak, apalagi anjing kayak, kodam anjing ada, buto kayak, omyang kayak, genderuwo kayak, apa gitu yang lain. Kan masih banyak hewan di dunia nih, ular kayak, kupu-kupu kayak apa. Selain macan kan banyak gitu loh pilihannya. Opsinya itu bukan hanya macan ya. Di kebun binatang itu ada banyak, gajah kayak misalnya. Jadi ketika sudah ada klien yang bertanya kepada kodam, Mbah coba cek ada kodam macan di dalam dada saya. Wah ini itu Mbak Wira ngecek sudah 5 kali itu. Makanya ada yang tanya ke Mbak Wira, Mbah kalau kemudian pengecekan badan ini nggak ada kodamnya apakah tetap bayar? Ya bayar lah. Karena kalau nggak ada kodamnya itu Mbak Wira ngecek malah berkali-kali. Benda juga begitu. Untuk menghasilkan omongan bahwa Mas benda ini kosong, itu Mbak Wira ngecek berkali-kali. Setidaknya ada 6 kali Mbak Wira ngecek dengan 3 metode pengulangan 2 kali supaya valid. Itu kalau dibuat ABLT itu udah valid itu. Ya, 3 macam metode pengulangan 2 kali. Kalau dalam statistika itu biasanya 3 kali metode, 3 metode, 3 kali pengulangan. Gitu. Jadi dalam metodologi ilmiah Mbak Wira sudah memenuhi syarat-syarat itu. Dan itu dibuktikan dengan testimoni dari klien yang diterawang. Kalau memang ada kodamnya ya Mbak Wira sampaikan ada. Kalau nggak ada ya masa Mbak Wira harus ngada-ngada. Kan gitu. Jadi sama ketika seseorang itu memiliki kodam badan, maka akan kelihatan kok. Energinya itu kerasa kok. Nah kalau di badannya itu nggak kerasa ada energinya ya berarti mau nggak ada apa-apanya gitu loh. Dan kalau kemudian orang itu merasa mendengar suara macan di dalam dadanya, merasa ngajak ngobrol banyak kodam di dalam dirinya, ya hati-hati aja, ini gejala awal psikologis gitu loh. Anda harus periksa kalau menurut saya gitu ya. Nah klien kita kali ini 7903 Mbak Wira cek nggak ada kodam di dalam badannya, yang terikat dengan aura juga tidak ada. Karena kalau ada kelihatan kok ya, kodam itu mau di badan mau terikat dengan aura itu kelihatan. Ketika Mbak Wira injek dengan energi ada feedbacknya, ada pantulannya gitu ya. Dan itulah metode yang selalu Mbak Wira gunakan untuk pengecekan benda bertuah. Manusia pun sama, hasilnya sama, metodenya sama gitu loh. Paham ya, bisa dipahami ya. Nah di sini klien nomor 7903 Mbak Wira tidak merasakan ada keilmuan pada dirinya, juga tidak merasakan ada kodam pada dirinya. Namun perlu Mbak Wira sampaikan, Mbak Wira merasa klien kita kali ini ya memiliki nafsu yang tinggi untuk ngelmu, memiliki ambisi yang tinggi untuk ngelmu, memiliki keinginan yang tinggi untuk memiliki kodam-kodam keilmuan, kodam-kodam badan. Rasa penasarannya itu tinggi. Biasanya memang orang-orang yang rasa penasarannya tinggi, keminatannya pada supranatural itu tinggi, biasanya memang keturunan. Dulu leluhurnya ada yang memiliki kegemaran pada supranatural dan kemudian itu menitis ke anak cucunya. Ya nggak apa-apa, itu bukan suatu hal yang jelek.
tapi proses gitu loh. Jangan kemudian ketika Anda memiliki minat yang tinggi, sudah belajar beberapa tahun, kemudian dicek sama Mbak Wira keilmuan energinya nggak ada, kodamnya juga nggak ada, lalu kemudian wah masa nggak ada, oh Mbak Wira nggak bisa nerawang nih, Mbak katanya si dukun A saya punya loh Mbak kodam macan gitu kan, katanya saya punya kodam kakek tua, ini kemana semua kodamnya kok nggak ada ketika diterang Mbak Wira? Ya memang nggak ada kok, masa Mbak Wira harus mengada-ngada gitu kan. Mbak Wira dibayar untuk menyampaikan suatu kejujuran, kalau nggak ada ya masa Mbak Wira harus mengada-ngada, namanya bohong dong nanti kan gitu. Ya sama seperti kalau Anda datang ke laboratorium klinik gitu loh. Kalau memang oh iya darahnya rendah, yang ngomong pasti darahnya rendah. Nggak mungkin darah rendah dikasih tahu darahnya tinggi, nggak mungkin. Atau darahnya tinggi dibilang normal juga nggak mungkin. Kalau tinggi ya tinggi, rendah ya rendah, normal ya normal. Sama kodam badan juga demikian. Ada ya Mbak Wira bilang ada, nggak ada ya Mbak Wira bilang nggak ada. Dan itu udah seperti itu gaya Mbak Wira dari dulu. Makanya Mbak Wira bertahan 8 tahun dalam bisnis terawangan ya, karena memang Mbak Wira selalu ngomong apa adanya. Perkara orang percaya nggak percaya itu silahkan, itu kan kesiapan mental masing-masing dalam menerima hasil terawangan. Nggak siap ya nggak apa-apa, tapi ya Mbak Wira menyarankan kalau memang Anda minat terawangan ya siapkan mental Anda untuk menerima apapun hasilnya kan gitu. Nah kita kembali, nah jadi klien kita kali ini kodam badannya nggak ada, kodam keilmuan nggak ada, jejak energi keilmuan juga nggak ada. Itulah kenapa Mbak Wira sampaikan dia sebetulnya energinya sedang, tapi sedangnya itu ada di atas sebetulnya karena keminatan dan ambisinya yang tinggi. Nah tapi Mbak Wira menemukan ada jin liar di sini, sosoknya laki-laki ya berwujud. Nah ini ya Mbak Wira nggak enak nih ngomong wujud. Kenapa? Karena jin itu pinter banget berubah wujud. Tapi ketika Mbak Wira lihat pertama kali pada diri Anda memang wujudnya garang, auranya merah ya, wujudnya garang, kepalanya itu kayak singa gitu, tapi auranya merah. Itu hanya perlambang aja. Kepala singa itu menggambarkan bahwa kodam tersebut jin tersebut memiliki karakter yang galak, yang ganas. Dan ini jin bukan kodam. Kenapa kok Mbak Wira bilang jin bukan kodam? Karena Anda tidak bisa mengontrolnya. Dan Mbak Wira akan terus terang Anda nggak akan bisa mengontrol dia, karena dia bukan diikatkan perjanjian dan bukan ditundukkan untuk melayani diri Anda. Anda hanya semacam suka banget dengan kodam, suka dengan ilmu magic, suka dengan ilmu sihir, sehingga kodam ini kemudian kodam sampai jin ini kemudian tertarik mendekat dan lalu ikut kepada Anda. Tapi dia tidak membawa dampak positif, dia banyak membawa dampak negatifnya. Apa itu? Membuat Anda menjadi temperamental, terburu-buru, kemudian tidak sabaran, gampang marah kayak gitu ya. Ini jin ya. Kemudian ketika jin ini nempel di diri Anda, dia akan mengambil energi diri Anda, dan itulah yang membuat energi diri Anda itu sesungguhnya gini. Kalau rendah itu kan di bawah 60, tinggi itu di atas 80. Kalau sedang itu kan antara 60 sampai 80. Energi tubuh Anda itu di 80. Udah mau tinggi. Ya jadi sedang, tapi sedangnya di atas, sedang gemuk gitu ya. Nah ini bisa turun sampai ke 60. Sedang tapi kurus. Kenapa? Karena diambil oleh jin ini tadi. Makanya Anda akan mengalami momen-momen di mana tiba-tiba badan tuh lemas sekali. Udah makan tetap lemas, udah tidur, bangun tidur masih lemas kayak gitu. Ya karena kepakai oleh jin ini tadi gitu. Ada nggak manfaat jin ini? Ada, membuat Anda lebih serem ya. Tapi kalau menurut Mbak Wira lebih baik ditiadakan. Kenapa? Risikonya banyak. Apa saja risikonya? Anda bisa buka YouTube Mbak Wira yang judulnya risiko pengisian kodam ke dalam badan. Ya, Anda akan lihat di situ salah satunya ketika kita berhubungan badan dengan istri, dia ikut menikmati, ya, kayak gitu. Kita lanjut yang kedua yaitu aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Ya, aura adalah manifestasi dari energi. Mbak Wira nakut-nakutin saya dengan ngomong saya ada jinnya. Enggak. Dari 400 video itu Mbak Wira inget betul orang-orang yang badannya tidak begitu baik, artinya ketempelan atau ada jin di tubuhnya, itu hanya 2. Ya, dari 400 video itu hanya 2. Artinya tidak setiap hari Mbak Wira ngomong orang itu ketempelan. Dan itu bisa Anda lihat sendiri di video-video sebelumnya. Memang kalau nggak ada ya nggak ada. Kalau Anda memang ada jinnya, dan ini liar ya, bukan kodam, ini jin liar di diri Anda. Ya gitu. Oke, kita lanjut aura ya. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi energi yang ada di tubuh seseorang itu akan bervibrasi membentuk warna.
Oleh karena aura itu adalah manifestasi dari energi, maka dia bisa berubah-ubah sesungguhnya. Tapi kalau pada diri Anda ya, klien 7903, karena Anda tidak ngamalkan ilmu apapun, yang nggak ada ilmu yang mancing di badan, sehingga aura Anda ya dominan aura diri, aura badan secara alami. Auranya merah gelap. Ya, merah adalah aura bagi orang-orang yang memiliki karakter berprinsip kuat, berpendirian teguh. Kalau sudah punya kehendak maka tidak bisa dibengkokkan. Kalau sudah punya keinginan akan dikejar sampai dapat. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya, orang-orang aura merah susah dinasehati. Kenapa lah? Karena dia udah punya pendirian sendiri kok. Dia kalau udah punya kepercayaan ya dinasehati orang nggak mau dengar. Itu negatifnya. Dia kalau sudah punya keinginan ya akan dikejar sampai dapat. Udah nggak peduli setan, nggak peduli apa kata orang. Gitu. Anda kalau punya keyakinan di badan ada kodamnya, mau Mbah Wira yang ngomong, mau Presiden Jokowi yang ngomong bahwa di badan Anda nggak ada kodamnya, ya nggak percaya. Yang dipercaya adalah di badan saya ada kodamnya. Gitu. Orang-orang aura merah itu kayak gitu. Orang-orang aura merah mereka adalah orang yang cekatan. Ya kalau bekerja itu saset buat serba cepat, serba ringkas, serba praktis. Tapi di lain sisi mereka menjadi orang yang tidak sabaran. Ya, tidak sabaran. Orang dengan aura merah adalah orang yang berterus terang. Kalau ada apa-apa pengennya langsung diomongkan, langsung diselesaikan. Mereka menjadi orang yang apa adanya dan to the point, tidak suka bertele-tele. Nah, tapi sisi negatifnya adalah mereka menjadi orang yang tidak memiliki empati. Ya, jadi plus minus itu sudah pas sepasang. Tidak ada orang yang plus saja. Tidak ada orang yang plus saja, tidak ada orang yang minus saja, tidak ada orang yang positif saja, tidak ada orang yang negatif saja. Semua orang memiliki sisi positif dan negatif masing-masing secara berpasangan. Contoh, Mbak Wira kalau menjelaskan kok enak banget ya mulutnya, gitu kan? Ya, memang Mbak Wira pinter dialektika. Tapi di lain sisi, ketika Mbak Wira diajak menyelesaikan masalah jadi lambat. Kenapa? Karena Mbak Wira akan menjelaskan duduk perkaranya hingga jelas, sejelas-jelasnya. Mbak Wira ketika mengatasi masalah pinter ya, ilmunya banyak, wawasannya banyak. Ya, akhirnya ketika memutuskan suatu perkara jadi banyak pertimbangan. Gitu, itu sudah sepasang. Artinya kita tidak bisa hanya mengambil positifnya saja atau mengambil negatifnya saja. Ya semua udah berpasangan. Tergantung bagaimana kita memanage, memaksimalkan yang positif dan meminimalkan yang negatif, sehingga karakter kita itu bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat, lingkungan dan orang lain kayak gitu. Anda juga demikian. Aura merah ini sebenarnya aura yang menyebalkan, tapi ya nggak apa-apa bagi mereka yang profesinya paling jelek ya security, paling jelek ya security, satpam, kemudian satpol pp, polisi, tentara, Kopassus, Denjaka, Gegana, Densus 88. Nah itu cocok banget punya aura merah kayak gini. Karena memang mereka bekerja untuk apa? Diambil ketegasannya, sisi tegasnya. Kalau polisi, tentara, Kopassus lembek melambai ya musuhnya nggak takut. Tapi kalau serem kayak wajah Anda gini ya musuhnya takut. Belum ketemu udah gentar, kenceng-kenceng lari duluan. Security itu kalau melambai malingnya nggak takut. Tapi kalau security itu garang kayak Anda, malingnya mau masuk nyuri di tempat Anda, mikir-mikir balik kanan nggak jadi maling, kan gitu. Jadi tergantung profesinya ya. Kalau profesinya seperti yang Mbak Wira sebutkan tadi itu bagus. Satpol PP itu kalau galak seperti Anda, orang takut, mau ngelanggar aturan takut kayak gitu. Tapi kalau ini profesinya adalah marketing, sales, HRD, ya kabur orang lain, kabur kolega Anda gitu. Jadi tergantung, semua itu ada posisinya. Tai ya, tahu tai ya? Tai itu tinja itu loh, kotoran manusia. Kalau letaknya di restoran ya bubar orang yang beli makanan. Tapi tai atau tinja itu kalau letaknya di sawah, di ladang, dia akan jadi pupuk. Paham ya? Sosis goreng kalau letaknya di piring, itu enak sekali. Ya, tapi kalau letaknya di mata itu bikin penyakit. Ya, jadi semua ada tempatnya, nggak apa-apa. Anda punya aura merah, pokoknya Anda bisa menempatkan itu dengan baik, ya nggak akan jadi masalah.
Jelas ya? Sedangkan kemudian untuk aura gelap adalah aura, mohon maaf, sebetulnya ibadah itu hablum minallah ya, urusan antara manusia dengan Tuhannya. Mbak Wira nggak mau ikut campur. Tapi kalau orang dengan aura gelap biasanya mereka memiliki masalah dalam ibadah. Dan Mbak Wira juga menduga bahwa Anda memiliki masalah dalam ibadah. Itulah kenapa di tubuh Anda ada jin liarnya yang membuat aura Anda merah, wajah Anda galak, serem, penundukannya tinggi, kewibawaannya tinggi. Dan Mbak Wira menduga ini adalah kodam pengisian. Bukan kodam sih, jin ya, pengisian. Jadi diisikan ke dalam badan, bisa melalui nelan gotri, nelan kertas rajah, piringnya dirajah dikasih air terus diminum, nelan kapsul loloh, nelan apalagi gotri, nelan susuk, semacam hal semacam itu. Jadi memang ini Mbak Wira menduga dimasukkan ke dalam badan memang untuk membuat apakah proteksi, bikin Anda kebal, bikin Anda ditakuti orang dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mbak Wira ini bukan kodam, ini jin. Kenapa kok jin? Karena Anda nggak bisa memanfaatkan dia, Anda nggak bisa mengontrol dia. Dan Anda nanti boleh cerita ke Mbak Wira, bener nggak kalau Anda nggak bisa ngontrol dia? Kalau bisa ngontrol tuh kita tahu kapan kita menggunakan dan kapan kita tidak menggunakannya. Kalau ini enggak, nampaknya di jalan terus. Makanya aura Anda jadi serem kayak gini. Ya, orang itu kalau auranya bisa dikontrol ya, dia tahu menempatkan, kapan menempatkan kewibawaan, kapan menempatkan pengasihan. Itu seperti Pak Harto, seperti Pak SBY, seperti Pak Soekarno. Itu serem, kewibawaannya bagus, dapat, tapi nggak overdosis, sehingga pas orang segan, tapi nggak kemudian yang sampai nggak nyaman. Ya nyaman, ya takut, ya segan, ya tunduk, ya patuh. SBY itu siapa yang nggak patuh sama beliau? Tapi pas gitu loh, kadarnya itu pas gitu loh, sehingga orang itu merasa nyaman. Nah, Anda ini sampai di level nggak nyaman, orang duduk dekat Anda banyak nggak nyamannya kayak gitu. Jelas ya, itu untuk aura. Kemudian kita bicara cakra tubuh yang aktif ada cakra dasar terkait dengan energi aura Anda merah, jelas cakra dasar, cakra solar plexus terbuka, cakra seks terbuka ya. Cakra seks itu terkait dengan vitalitas, energi tubuh, semangat, gairah dalam berjuang, dalam bekerja. Tapi ya ada dampaknya juga, yaitu apa? Kebutuhan seksualitasnya tinggi biasanya. Kemudian untuk cakra-cakra yang lain belum terbuka. Cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, cakra mahkota itu menurut Mbak Wira belum terbuka. Ya nggak apa-apa, karakter diri Anda begitu. Maksimalkan aja, manfaatkan aja dengan baik. Yang terakhir kita bicara kodam badan. Udah 26 menit ya. Kita bicara kodam badan ya. Kodam badan itu adalah kodam yang ada di badan. Aturannya dua. Yang pertama, Mbak Wira hanya membaca kodam yang ada di badan. Kalau di benda, azimat, pusaka, mustika, keris, tombak dan sebagainya nggak dibaca. Yang kedua yaitu jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Contoh, Mbah katanya dukun saya punya kodam macan, kok kata Mbak Wira enggak, ya memang nggak ada. Lalu yang benar yang mana? Silakan ikuti mana-mana yang membuat Anda senang. Berarti terawangan Mbak Wira salah. Oh mohon maaf, terawangan Mbak Wira selalu tepat dan akurat. Itu dibuktikan oleh 400 video dan semua ada testimoninya. Gitu ya. Tapi kalau Anda bingung mau ikuti yang mana, terserah, bebas, ikuti saja mana-mana yang membuat Anda suka. Mbah, kok katanya dukun B saya punya kodam raja-raja keturunan Majapahit, apa benar? Silakan tanyakan dukun B, jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan dukun lain. Loh, kata Mbak Wira enggak, ya memang enggak kok. Lalu yang benar yang mana? Terserah. Silakan ikuti mana-mana yang menurut Anda senang. Berarti terawan Mbak Wira salah. Oh mohon maaf. Terawan Mbak Wira tepat dan akurat, dan itu dibuktikan oleh 400 video yang semua video ada testimonial. Kalau 400 orang di terawang tepat, terus kenapa Mbak Wira harus terawang Anda salah, kan gitu. Pertanyaannya kan gitu. Jelas ya. Nah, untuk kodam badan itu ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu kodam leluhur, yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur itu meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Ingat loh ya, kodam leluhur itu mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip, yang artinya kodam leluhur itu nggak perlu penjelasan yang aneh-aneh, karena dia udah mengikuti anak cucu yang mengikuti energi dan aura yang mirip. Dan juga lucu lagi, orang ada yang mengaku punya kodam leluhur, ngeyel banget punya kodam leluhur. Mbak Wira suruh panggil, coba panggil mas kodam leluhurnya. Saya nggak bisa Mbak manggil. Loh, gimana tuh ini? Coba ajak salaman Mbak. Gimana caranya Mbak ngajak salaman? Loh, gimana? Ya ajak salaman, ya diajak salaman. Kayak Anda kalau ketemu, Mas tahu orang yang di depan itu? Ya coba Mas panggil orang itu buat datang, kalau gitu samperin dia, ajak salaman. Gimana caranya? Ya dipanggil, Mas kesini yo datang. Habis itu ajak salaman, salaman Mas gitu. Lah kodam leluhur itu bisa diajak kayak gitu. Kalau orang memang punya kodam leluhur, dipanggil ya datang. Wah kodam leluhur kemarilah, datanglah. Wah yang kodam leluhurku, datanglah kemarilah, datang dia.
Mbah salaman dulu, Mbah salaman. Itu kalau memang benar punya kodam leluhur seperti itu bisa. Nah kalau dia nggak manggil aja nggak bisa ngajak salaman, gimana Mbah caranya ngajak salaman? Bingung ya, berarti nggak punya kodam leluhur. Ini ada nih testimoninya nih. Jadi dia tuh ngomel banget punya kodam leluhur, tapi ketika Mbah Wira suruh panggil kodam leluhurnya, ajak salaman bingung. Ya berarti ini bohong. Itu bukan kodam leluhur, itu jin liar itu yang ngaku-ngaku sebagai kodam leluhur. Dan banyak orang yang kena delusi kayak gitu itu. Ya banyak, sama seperti orang kesurupan dulu. Ngaku-ngaku kesurupan, teriak-teriak, ngamuk, bantingi macam-macam. Ketika Mbah Wira cek, mana nggak ada jin yang nyurupi, kok itu abreaksi itu. Mbah Wira gitu kan. Loh Mbah, ini kesurupan Mbah, udah didatangkan kiai sampai 4, nggak bisa sembuh. Ya jelas lah nggak bisa sembuh, orang itu abreaksi kok. Mau ada datangkan kiai 10 Jawa juga nggak akan sembuh. Datangkan psikiater 1 sembuh itu. Kan gitu. Nah kemudian Mbah Wira bilang, udah nggak usah ditonton, itu abreaksi, itu cuma cari perhatian itu. Semuanya keluar, Mbah Wira gitu kan. Udah tinggal Anda saja, kan waktu itu kan kiai kan. Udah tinggal Anda saja di sama ibunya. Tapi jangan deket-deket, udah liatin aja dari jauh. Bener 5 menit diliatin doang. Akhirnya apa? Beling setan. Si anak itu diam, habis diam terus biasa lagi. Ya memang kayak gitu abreaksi. Ya. Jadi hati-hati ketika Anda ngeyel punya kodam leluhur. Semua itu ada indikatornya. Ya Mbah Wira ngomong nggak berdasarkan asal bunyi, nggak asal jeplak, semua ada indikatornya. Kalau indikator-indikator tidak memenuhi ya berarti nggak punya kodam leluhur. Sama orang kesurupan juga gitu, ada indikatornya. Kalau indikator nggak mau nih, ini bukan kesurupan, bereaksi ini. Gaya cari perhatian, ya kayak gitu. Oke. Untuk klien nomor 7903 tadi udah Mbak Wira sampaikan ya, Anda memang punya bakat supranatural. Anda dulu memiliki leluhur yang memang gemar supranatural dan itu tercetak dalam diri Anda. Anda pun memiliki keinginan dan kesenangan yang sama terhadap supranatural. Tapi untuk kodam leluhur Anda memang nggak punya. Mungkin belum, mungkin suatu saat nanti. Kapan itu Yanbo? Mbak Wira juga nggak tahu. Ya, tapi mungkin suatu saat nanti Anda akan jodoh juga dengan kodam leluhur, tapi tidak sekarang. Kenapa kok tidak sekarang? Karena memang belum ada kok sekarang. Terus kapan Mbak? Ya mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, yang masa depan nggak ada yang tahu gitu ya. Kalau Anda mengaku punya kodam leluhur, silakan langsung panggil kodam leluhurnya sekarang untuk datang, ajak salaman. Ya, ajak salaman. Nah setelah Anda ajak salaman, cerita ke Mbak Wira seperti apa rasanya. Itu nanti Anda akan tahu itu kodam leluhur apa jin liar yang ngaku-ngaku sebagai kodam leluhur. Paham ya? Yang kedua yaitu kodam hasil pengisian. Ini adalah kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Tadi udah Mbak Wira sampaikan bahwa memang ada yang diisi ke dalam badan, tapi ini bukan kodam, ini jin. Lalu gimana Mbak cara mengeluarkannya? Cari ulama terdekat, minta dikeluarkan jinnya. Biasanya dengan ibadah, ru'yah kayak gitu-gitu ya. Cari ulama terdekat, jangan ke Mbak Wira. Ya Mbak Wira tidak menerima pengobatan karena Mbak Wira nggak bisa ya. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seseorang ya, dimiliki oleh seseorang karena dia mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga nggak ada. Tadi udah Mbak Wira spill di depan, Mbak Wira tidak mendapati energi keilmuan apapun di diri Anda. Yang terakhir yaitu kodam yang suka atau cinta. Ini juga nggak ada. Kodam yang ada di diri Anda, jin ya, yang ada di diri Anda ini kalau menurut Mbak Wira hasil pengisian. Nanti silakan Anda yang cerita ke Mbak Wira bener apa enggak, Anda beri tanggapan ya. Mbak Wira itu nggak akan tersinggung kok, walaupun Anda goblok-goblokin, Anda salah-salah. Oh salah Mbak, terawanganmu itu ya nggak apa-apa. Salah ya nggak apa-apa, Mbak Wira screenshot, Mbak Wira pajang. Kalau Anda nggak percaya, buka aja channelnya Mbak Wira. Ada satu yang judulnya gini, Terawangan Mbak Wira Salah. Ya, terawangan Mbak Wira salah. Itu orangnya nyalah-nyalain terawangannya Mbak Wira. Iya nggak apa-apa. Mbak Wira screenshot apa adanya, pajang di YouTube. Fair Mbak Wira. Bener ya bener, salah ya salah. Pajang ya pajang, apapun kalimatnya. Gitu. Jelas ya. Kok Mbak Wira pede banget? Ya, dulu waktu channel Mbak Wira itu masih bernama Jejak Mistis ya. Itu 1200 video. Artinya setidaknya ada 1200 klien Mbak Wira yang Mbak Wira terawang. Dan itu tepat akurat. Dan tidak ada masalah gitu loh. Itulah kenapa Mbak Wira berani ya menyampaikan hal semacam ini. Kenapa takut itu? Karena pengalaman, karena jam terbang, karena udah tahu kelakuannya orang-orang itu. Kan gitu. Loh Mbak, kenapa kok dulu akun Jejak Mistis berganti jadi akun Mbak Wira? Karena begini ceritanya. Akun Jejak Mistis itu ada emailnya. Nah email itu Mbak Wira buat untuk membuat channel lain. Lah membuat channel lain ini ternyata kena copywriting gitu loh. Itulah kenapa Mbak Wira itu kalau ngupload video
Mbak Wira tes dulu sekarang, karena Mbak Wira takut kejadian yang lama terulang. Jadi satu email yang sama Mbak Wira buat untuk membuat ya 2 channel yang berbeda. Lah channel yang satunya ini bermasalah kena copywriting, akhirnya emailnya di-banned. Lah begitu emailnya di-banned, nggak bisa dipakai login YouTube Jejak Mistis gitu loh. Jadi Jejak Mistis itu emailnya ke-banned gara-gara Mbak Wira pakai untuk membuat channel lain dan channel itu bermasalah. Nah, akhirnya karena channel Jejak Mistis itu ke-banned, nggak bisa dipakai masuk, nggak bisa dipakai login, akhirnya Mbak Wira buat channel baru. Begitu ya, ada orang yang bilang kayak gini, kenapa Mbah buat channel baru? Ini ya nggak mau korban-korbannya pada protes ya, makanya buat channel baru. Ya lucu aja ada orang komen kayak gitu. Keong Racun, dengerin. Yang namanya emailnya Mbah Wira, yang namanya channelnya Mbah Wira itu ada websitenya, namanya www.jejakmistis.com. Di situ semua postingan Facebook, Instagram ada semua, terrekord komplit dengan judul arsip Facebook. Ya, www.jejakmistis.com. Buka aja. Itu adalah nama akun Jejak Mistis yang lama. Karena Jejak Mistis YouTube-nya ke-banned, akhirnya Mbah Wira ganti pakai Mbah Wira, ya nama akunnya Mbah Wira. Di situ Instagramnya juga berubah, Mbah Wira. Websitenya juga berubah, www.mbahwira.com. Ya semua terekod, nggak ada yang hilang gitu ya. Jadi kalau Anda mengira Mbak Wira nipu, silahkan lah. Haters itu kan selalu ada. Kok jangankan Mbak Wira, Nabi Muhammad aja haternya ada kok. Ya Mbak Wira sampai apa, Nabi Muhammad ketika menerima wahyu dibilang apa? Dibilang epilepsinya kambuh, coba bayangin. Nabi loh, padahal hatersnya loh ya ada gitu loh. Jadi kalau Mbak Wira hanya manusia biasa yang penuh dengan salah dan dosa ini, kemudian ada hatersnya, ya wajar. Nabi aja hatersnya ada kok. Padahal Nabi itu apa? Manusia yang dijaga dari kesalahan. Itu loh hatersnya ada. Presiden juga gitu, hatersnya itu banyak gitu loh. Presiden adalah orang nomor 1 paling top di Indonesia, hatersnya banyak. Apalagi Mbak Wira gitu, yang cuman sekedar butiran remah peyek di lautan gitu ya. Oke teman-teman semua, itulah yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk terawangan kita kali ini, agak panjang. Semoga mencerahkan diri Anda karena pertanyaan cukup banyak. Terima kasih, selamat malam.